Rotimu nek ilang piye, Dik? Alhamdulillah rezeki. Selamat pagi, berkah dalam, salam kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Pada pagi ini kita bersama berkumpul di Aula Rosadebi dalam rangka mengikuti misa Paskah staf karyawan RSU Margi Lestari. Kita mengikuti perayaan Ekaristi untuk merayakan kemenangan yang besar atas kematian dan kebangkitan Putra Allah Yesus Kristus. Pada Paskah ini kita mengalami kembali keajaiban kasih-Nya yang tak terbandingkan, yang telah menghapus dosa-dosa kita dan membuka jalan menuju keselamatan abadi. Kita bersyukur atas perjalanan kita sepanjang tahun yang lalu, yang penuh dengan tantangan dan kesempatan, kegembiraan dan duka. Namun, di tengah segala situasi tersebut, Allah senantiasa bersama kita, memberikan kekuatan dan hikmat untuk melewati setiap peristiwa. Paskah menegaskan kepada kita bahwa dalam Kristus kita memiliki harapan yang pasti. Dalam Paskah kita memiliki harapan yang pasti. Harapan akan kehidupan yang baru, di mana semua kesulitan dan penderitaan akan dihapuskan. Hari ini kita mengucap syukur atas segala berkat-Nya dan kita berjanji untuk terus menjalani panggilan-Nya dengan setia dan sukacita. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh beliau Romo FX Sukendar Widnyo Sumarto PR. Adapun petugas liturgi dilaksanakan oleh karyawan RSU Margi Lestari. Marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh hikmat dan semangat. Terima kasih, berkah dalam.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, Ibu Bapak dan Saudari-saudara, Direktur dan Manajemen Rumah Sakit Marti Lestari, Yayasan Marti Lestari dan Yayasan Santa Katarina Lestari, para Ibu Bapak, dokter, tenaga kesehatan, dan kita semua yang hadir. Kita bersyukur karena bersatu hati ingin mewujudkan pelayanan kita dalam semangat persaudaraan, meningkatkan kinerja pelayanan dalam semangat Paskah dan silaturahmi Idul Fitri. Kita merayakan Ekaristi dan syukur kita sebagai bagian dari pelayanan Rumah Sakit Marti Lestari di Sragen Tercinta. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan memimpin kita, kebaikan Tuhan menuntun kita. Sebagaimana Paulus dan Barnabas dikhususkan untuk pelayanan Injil, kita juga dikhususkan serta mengkhususkan diri untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen dan sekitarnya dan Mantingan, Jawa Timur. Terima kasih untuk upaya-upaya kita, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Semoga persaudaraan dan kasih yang kita upayakan menjadi tanda kehadiran Tuhan, kehadiran orang yang ada di sekitar kita. Bersama tim Kor Fransiskus Choir, kita merayakan Ekaristi ini dengan penuh syukur dan berbangga hati karena rahmat Tuhan yang mendewasakan kita. Mari kita menandai dengan percikan air suci supaya dikuatkan dalam seluruh pengabdian dan tugas-tugas kita dalam pelayanan dan keseharian kita, sambil mohon pengampunan Tuhan untuk segala dosa dan kekurangan kita. Silakan berdiri. Bercirilah Allahku, dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Mulia, Engkaulah kehidupan umat beriman, kemegahan orang-orang kecil, dan kebahagiaan orang-orang saleh. Dengarkanlah doa-doa kami, semoga mereka yang haus akan janji-Mu, Kau puaskan dengan kelimpahan-Mu. Kami bersyukur sebagai bagian dari Rumah Sakit Marti Lestari dan Yayasan Marti Lestari serta Yayasan Kantarina Lestari, mengucap syukur karena penyertaan dan kasih karunia-Mu. Semoga pelayanan kami dan kesatuan hati kami menggerakkan hati banyak orang untuk menjadi tanda berkat Tuhan yang memerdekakan. Kami percayakan pelayanan Rumah Sakit Marti Lestari dalam berkat dan kasih karunia-Mu. Rahmat kesehatan bagi kami semua, para pelayan di rumah sakit ini, juga para mitra kerja dan sanak saudara kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama di dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu,
Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, para dokter, ibu bapak dan saudara untuk sembuh. Salam kasih untuk sembuh. Kita bersyukur, kita berbahagia karena boleh merayakan Paskah bersama. Perayaan Paskah itu sudah sejak Hari Raya Paskah kemarin dan sekarang ini sampai nanti Pentakosta. Paskah tekan Pentakosta disebut masa. Ayo, Paskah sampai Pentakosta disebut masa Paskah. Dan ini masa untuk ngapain? Masa ini untuk ngapain? Masa mistagogi. Mistagogi ki apa? Bu Prodiakon, mistagogi ki apa? Masa kita pesta-pesta dan makan minum. Ya, maka diperciki air suci. Ya, itu salah satu untuk menyegarkan kembali mereka yang dibaptis malam Paskah, didampingi lagi. Wingi kan belum nampa komuni, saiki wis nampa komuni, rasane piye? Kok ora marek ya bar nampa komuni ya? Ayo mesti wae, ora akan marek petenge. Tetapi harus makin merasakan rasa syukur karena Tuhan Yesus hadir. Lalu juga kulino, di kulina itu kan masa mistagogi Anda, kita semua menemani mereka yang dibaptis di malam Paskah. Ada yang dibaptis di malam Paskah? Yang ada di sini? Nggak ada. Ada tetangga dan kerabat? Ada. Ditemani supaya mulai dan makin mantap dalam penghayatan iman Katolik. Bersyukur karena Rumah Sakit Marti Lestari melayani dengan sangat bagus. Bersyukur kita boleh melayani dengan lebih baik. Beri 80%. Wow, banget. Selama ini tahu terus berjalan 40, 50, 60, 40, 50, 60, 80%. Terima kasih pelayanan kita, kita makin dipercaya. Dr. Indra, terima kasih bersama manajemen dan direksi Anda semua, para karyawan, perawat, dokter, tenaga medis, administrasi. Salam untuk sembuhnya, kasih untuk sembuhnya, meneguhkan banyak orang yang datang ke rumah sakit kita. Ini berita Paskah, sukacita. Kalau Paulus dan Barnabas diinginkan oleh Roh Kudus dikhususkan bagiku, Barnabas dan Paulus khususkan bagiku kehendak Roh Kudus. Siapa yang dikehendaki oleh Roh Kudus lewat manajemen, direksi, yayasan untuk dikhususkan, ini perlu menjadi marketingnya. Maka sampai ke Martina
harus ada marketingnya sampai di menit-menit Purwodadi sampai di untuk melayani dengan sebaik-baiknya dan membawa kasih untuk sembuh. Apa itu maknanya bagi kita kalau dalam bacaan pertama Barnabas dan Paulus khususkan bagiku untuk mewartakan Injil. Masing-masing dari kita boleh bertanya, Tuhan, Engkau ingin mengkhususkan saya dalam pelayanan di bagian mana? PK medis, bagian pendaftaran, bagian perawatan, atau bagian lab? Tuhan, Engkau menghendaki saya untuk mengembangkan diri di mana? Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita melayani dan mensyukuri semangat Paskah? Bacaan Injil meneguhkan kita untuk mensyukuri perayaan Paskah karena Yesus telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Tinggal dalam terang Yesus dan membawa terang Yesus itu macam apa dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pemerintah melalui Kementerian Agama tahun ini menggunakan nomenklatur yang baru untuk perayaan keagamaan kita. Apa nomenklatur yang baru? Tidak hanya wafat Isa Al-Masih, tidak hanya Natal kelahiran Isa Al-Masih, tetapi disebut wafat Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Apa bedane dengan sebutannya Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih dan wafat Yesus Kristus? Waduh, mau begitu. Karena sebutan ini berarti khas Katolik, khas Kristiani, bahwa disebut Yesus itu siapa dengan gelarnya Kristos. Dia adalah sang pemenang, dia yang diurapi oleh Tuhan. Maka kalau masih ada orang yang juga mempertanyakan, Gusti Katolik ini elok ya ngerti ya, Gusti persoalan isinya apa? Kalau pemerintah dengan nomen Gusti sing mati di penteng inilah yang kita wartakan kepada masyarakat kita. Konsekuensinya apa? Itu yang penting. Konsekuensinya apa? Kalau pemerintah dengan nomenklatur yang baru menunjuk Yesus Kristus yang Bapa, itu berarti kesaksian kita harus lebih nyata. Yesus bukan sekedar nabi, dia bukan nabi. Karena keperluan kenabian atau nabi terakhir adalah nabi terakhir Yohanes Pembaptis. Yakin, rasa bingung ya Pak. Nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Nah, nabi terakhir Yohanes Pembaptis juga secara manusiawi melalui Bunda Maria, juga melalui kelahiran. Mukolo membutuhkan bidani sapa ya Gusti Yesus palaih bidani sapa ya kayak Santo Yusuf Dewi ya. Atau bedanya orang-orang yang tidak tertulis namanya tetapi sangat nyata berperan. Nomenklatur itu membawa kepada kita semangat untuk mewartakan Yesus yang adalah Kristus, yang adalah diurapi oleh Allah menjadi manusia. Bagi kita, pengalaman Paskah bukan sekedar makam kosong. Pengalaman Paskah bukan sekedar makam kosong. Kalau makam kosong artinya Yesus bangkit, belum mesti. Makam kosong, jenazah Yesus dicuri. Kan itu tuh harta yang terjadi untuk orang-orang Yahudi. Makam kosong, maka Yesus dicuri. Makam kosong, maaf kasar, jenazah Yesus kayak digondol macan misalnya. Itu tahu, masih bisa dikatakan begitu. Maka makam kosong bukan satu-satunya bukti. Bukti Yesus bangkit apa? Menampakkan diri kepada para murid mulai dari Bunda Maria, kemudian Maria Magdalena, kemudian perjalanan ke tak kira di situ aja perjalanan ke situ ke Malukan atau ke Merampok. Perjalanan ke Emmaus
Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri dan menyemangati para murid. Itulah bukti kebangkitan Tuhan. Bukan pertama-tama makam kosong. Karena tadi berita yang tersiar sampai sekarang, makam kosong harganya murid Gusti Yesus do nyolong jenazahnya. Kan begitu kisahnya yang diceritakan. Makam kosong bukan pertama-tama bukti kebangkitan Tuhan. Bukti kebangkitan Tuhan adalah Yesus yang mengatasi ruang dan waktu, maka dia bisa menampakkan diri kepada para murid dimanapun dikehendaki. Murid-murid maka memang dia ketika orang asing yang dalam perjalanan ke Sidoarjo tadi, atau dalam perjalanan ke Gunung Bromo itu terjadinya maka karena budaya atau itu kan sesuatu yang menggerakkan. Karena Anda pergi ke Bromo lalu tergerak hatinya dan merasa wow, 80% for kita karena kita pernah ke Bromo dan yang lain-lain. Ada semangat yang menggerakkan kita untuk bekerja dalam kebersamaan. Nganti ngerasa emak biar itu loh, penting gitu. Nganti ngerasa wow gitu. Aha experience. Wow gitu. Wow. Apa yang membuat kita dalam pelayanan sehari-hari merasa wow? Daya Roh Kudus itu menggerakkan. Daya Roh Kudus yang dalam bacaan Injil hari ini, aku datang sebagai terang. Terang ini marah dia gitu. Nah, sengat mantenan sesuk iki mak dia gitu. Sudah siap ser romane gawe 5 ratus. Romane harus 5 romo kalau nanti ya, dari woyo-woyo ya. Maka juga sudah menjadi pemasmur. Sukacita hidup yang membawa sukacita makbiat. Romane temu papate ra trimo 5. Bapak Ibu saudari-saudara suster teman-teman muda, mari kita syukuri rahmat Paskah itu makbiat menggerakkan. Rahmat Paskah itu membuat kita lainnya menggawe tenanan, bukan karena yang lain-lain, tetapi karena daya Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk menjadi tanda berkat Tuhan. Khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku. Apa maknanya untuk Anda? Khususkanlah pekerjaan saya ini untuk pelayanan. Yo meladeni bojo, meladeni anak, meladeni tonggo, kudu manut suster, kudu manut Pak Direktur, manut sapa meneh? Kepala rumah, manut sapa meneh? Harus manut, ora manut kan manut sapa? Manut karepe dhewe lha ono. Saya itu manut Anda tadi diundang ke sini, maka jam 5:30 saya harus berangkat dari Pugelang. Nah, aku manut karepku dhewe, ora misalnya kayak suwene jam 11 wae. Itu tuh ndak bisa. Saya manut Anda. Masing-masing dari kita kudu manut dalam alur-alur yang kita sadar betul hidup saya menjadi terang bagi yang lain. Orang manut karepe dhewe, tetapi manut sang terang yang menuntun kita untuk dia. Hatinya dikobarkan, semangat kita dipadukan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita aturkan doa permohonan kita. Telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Dialah sang terang sejati. Dia yang telah bangkit dari antara orang mati dan menyelamatkan kita. Maka kita aturkan doa, pujian dan permohonan kita. Bagi para suci, para uskup, biarawan dan biarawati, ya Bapa, berkatilah Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup dan para biarawan dan biarawati,
Anugerahkanlah rahmat kesehatan rohani dan jasmani, serta kebijaksanaan dalam memimpin kawanan domba-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat-Mu bagi para pemimpin masyarakat kami dengan roh kebijaksanaan dan rahmat kasih. Semoga mereka selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh staf yang berkarya di lingkungan Yayasan Santa Katarina Lestari dan Rumah Sakit Umum Mati Lestari, ya Bapa, anugerahkanlah kepada para pelayan-Mu yang Kau panggil untuk melaksanakan tugas pelayanan di lingkungan Yayasan Santa Katarina Lestari dan Rumah Sakit Umum Mati Lestari, rahmat kesehatan, kesejahteraan, kerjasama, ketulusan, kasih persaudaraan dan solidaritas, serta sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas SFS Sragen dan Karya Kesehatan, ya Bapa, Engkau menghadirkan saudara-saudari kami, komunitas SFS, dalam karya kesehatan di tengah keluarga besar Rumah Sakit Umum Mati Lestari. Kami bersyukur atas kehadiran komunitas SFS dalam penyebaran cinta, kepedulian, dan pelayanan di bidang kesehatan kepada sesama. Kami mohon agar para suster SFS komunitas Sragen senantiasa diberkati dalam upaya memberikan pelayanan, bantu mereka untuk terus berinovasi, berkembang, dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Berikanlah mereka kemudahan dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan yang mereka perlukan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang miskin, lemah, dan tersingkir, ya Bapa, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih bagi saudara-saudari yang miskin, lemah, dan tersingkir karena berbagai persoalan hidup. Semoga dengan berbagai cara hati kami tergerak dan selalu berusaha memberikan pelayanan dan kasih kepada mereka sebagai ungkapan kasih kami kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di dalam perayaan misa ini. Semoga kami sehati sejiwa melaksanakan dan mengembangkan karya kasih-Mu melalui tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami, dan semoga kami menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan ujub doa dan kerinduan kita.
persembahkan hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, dengan hati dan kursi kelas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan kami ini. Bersihkan saya dari dosa-dosa saya dan cucilah saya dari kesalahan saya. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh makhluk yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, sucikanlah persembahan kami ini dan terimalah sebagai persembahan rohani yang berkenan padamu. Semoga keikutsertaan kami dalam kurban suci ini menjadi kesaksian akan cinta kasih-Mu kepada kami dalam pelayanan di Rumah Sakit Lestari dan Yayasan Santa Katarina Lestari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah, minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah membacakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, akan Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Roberto, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Kita kenangkan kerabat dan leluhur kita masing-masing, terutama yang telah menanamkan benih iman Katolik bagi kita. Kita doakan para peletak dasar, para suster, juga para direktur dan karyawan yang telah membesarkan dan berbakti untuk Rumah Sakit Umum Martir Lestari dan Yayasan Santa Katarina Lestari. Kita doakan mereka yang meninggal karena kecelakaan, karena bencana alam atau karena peperangan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Receptis saltaribus moniti, edifina institutione mortati.
liberanosque sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Qui alum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Inilah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita diundang menyambutnya. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai kehidupan yang kekal. Amin.
Mari kita bersyukur untuk sakramen Maha Kudus yang telah kita sambut, sampai yang kita dengarkan dan renungkan. Mari kita mohon berkat untuk kesehatan kita masing-masing sebagai pelayan kesehatan di Rumah Sakit Umum Marti Lestari, juga pasien yang kita layani, yang kita rawat, karunia rahmat kesehatan dan perawatan kesehatan yang baik. Juga untuk rekan dan mitra karya kita semua. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Maka pimpinlah kami yang telah Kau segarkan dengan santapan suci, untuk terus-menerus membarui hidup kami hingga masuk dalam kehidupan abadi. Meneguhkan kami dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Marti Lestari ini, juga dalam hidup dan pengabdian kami setiap hari, sampai akhirnya dipersatukan dalam kebahagiaan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Franciscus Choir, terima kasih dengan organisnya, terutama untuk kita semua yang terhadir, Dr. Won, Dr. Indra, dan kawan-kawan direksi, Ustaz, pimpinan Yayasan Santa Katarina Lestari, juga Yayasan Marti Lestari yang hadir, matur nuwun untuk segala usaha dan pelayanan kita. Para suster terus menghayati perasaan kapital untuk pelayanan rumah sakit, untuk pesan Ibu Rosadewi bagi pelayanan jiwa-jiwa yang berkesesakan. Semoga Dia mencurahkan kekayaan kemuliaannya secara berlimpah kepada saudara, mengajar saudara dengan sabda kebenaran, menuntun saudara kepada Injil keselamatan, dan senantiasa memberkaya saudara dengan kasih persaudaraan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara dan menetap senantiasa. Amin. Perayaan Ekaristi Paskah sudah selesai.